Tahun 2016, 16 mahasiswa tiba di sebuah desa terpencil di Bali untuk menjalani kuliah kerja nyata. Sejak awal, desa itu terasa janggal. Sunyi yang tidak wajar, hawa panas yang tetap terasa meski malam turun, serta tanah-tanah kosong dengan gundukan tidak rata Belakangan, tersebar di berbagai sudut desa. Tanah itu bukan Awalnya tanah mereka biasa. mengira tempat itu hanyalah adalah lahan kuburan terbengkalai. tanpa nisan, tempat dikuburkannya korban peristiwa berdarah tahun 1965. Warga setempat menyebut kawasan ini dengan satu nama yang selalu diucapkan pelan, Karang Panas. Sebuah tempat yang dipercaya menyimpan energi kematian dan penderitaan yang belum pernah benar-benar tenang. Dari 16 mahasiswa itu, satu orang mulai menunjukkan keanehan sejak pertama kali menginjakan kaki di desa tersebut. Namanya Simon. Saat survei lokasi, tatapannya sudah tampak kosong. Wajahnya tegang, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Ketika KKN resmi dimulai, keanehannya semakin nyata. Simon menolak makan masakan warga. Ia hanya mau mengonsumsi makanan dari luar desa meski harus menunggu lama atau menahan lapar. Setiap kali ditanya alasannya, ia hanya diam atau menunduk menatap lantai tanpa sepatah kata pun. Malam pertama di posko menjadi awal teror yang nyata. Beberapa mahasiswa terbangun dan mendapati Simon berdiri tegak menempel di tembok. Matanya terbuka lebar, menatap satu persatu teman-temannya yang sedang tidur. Ia tidak bergerak, tidak berkedip, dan tidak menjawab saat dipanggil. Sejak malam itu, Simon hampir tidak pernah tidur. Ia sering berkeliling posko di tengah malam, berjalan perlahan tanpa suara, seolah sedang berjaga, atau justru dijaga oleh sesuatu. Suatu hari, teman-temannya menemukan sebuah benda aneh di dalam tas Simon. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat, baunya menyengat, menyerupai jimat atau benda ritual. Simon telah membawa benda itu sejak awal datang ke desa, tanpa pernah menjelaskan tujuannya. Kondisi Simon semakin memburuk. Ia tidak mau mandi, tidak mau berbicara, dan sering tertawa sendiri. Demi keselamatan bersama, Simon akhirnya dipulangkan lebih dulu ke kampung halamannya. Namun, kepergiannya bukanlah akhir. Justru teror sesungguhnya baru dimulai. Beberapa malam setelah Simon pulang, posko KKN berubah menjadi tempat yang mencekam. Di dini hari, terdengar suara derap kaki. Langkah kaki yang berat dan teratur, seperti pasukan yang sedang baris berbaris. Suaranya bergerak dari depan posko, mengitari bangunan, lalu berhenti di belakang. Saat dicek, halaman kosong. Tidak ada manusia, tidak ada jejak. Pada malam lain, salah satu mahasiswa melihat temannya, inisial S, berjalan mondar-mandir di posko, membuka lemari seolah mencari sesuatu. Saat ditegur, sosok itu menghilang begitu saja. Yang membuat darah membeku, mahasiswa S yang asli ternyata sedang tidur pulas di kamar lain. Sesuatu di posko itu meniru manusia. Warga desa kemudian mengungkapkan bahwa posko KKN tidak pernah benar-benar kosong. Tempat itu memiliki penunggu bernama Gusti Ayu. Ia tidak agresif selama dihormati dan menyukai sesajen sederhana, terutama permen manis. Jika permintaannya diabaikan, akan ada peringatan. Suatu hari,
salah satu mahasiswa membunuh seekor ular di halaman posko. Malamnya, tanpa hujan sebelumnya, keran air meledak dengan keras. Pipa hancur, dan badai deras mendadak mengguyur desa, seolah langit runtuh. Sejak saat itu, permen selalu diletakkan di sudut posko. KKN akhirnya selesai. Para mahasiswa pulang membawa trauma yang tidak pernah benar-benar mereka ceritakan. Beberapa waktu kemudian, berita nasional mengungkap fakta mengerikan. Banyak kerangka manusia korban pembantaian masa lalu ditemukan terkubur di bawah pepohonan, kebun, bahkan sumur warga. Desa Karangpanas bukan sekadar cerita mistis. Ia adalah kuburan massal yang lama dikubur oleh sejarah. Nasib paling memilukan datang dari Simon. Sejak dipulangkan, kondisi mentalnya tidak pernah pulih. Ia berhenti kuliah, sering mengamuk, dan kehilangan kesadaran akan realitas. Menurut kabar terakhir dari keluarganya di NTT, Simon terpaksa dipasung karena kondisinya semakin tak terkendali. Ia pergi sebagai mahasiswa biasa dan pulang membawa sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Kisah Desa Karangpanas menjadi pengingat bahwa tidak semua tempat indah menyimpan kedamaian. Di balik panorama Pulau Dewata, ada tanah yang masih basah oleh darah masa lalu dan jeritan yang belum pernah benar-benar didengarkan. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak meminta untuk didatangi, melainkan dikenang dan dihormati dari kejauhan.